Alhamdulillahilladzi ba'atsa rasulahu sallallahu alaihi wasallam litatmimi makarimal akhlaq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul khallaq. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu syahadatan tunji qailaha min adzabi yaumit talaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil arabi wal ajami alal itlaq wa ala alihi wa sahbihi wa man amana bihi wa habbahu washtaq. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah wa huwa rabbul falaqi ila yaumit talaq. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala aidan fi ayatin ukhra wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, setelah pembacaan hamdalah dan shalawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menyempurnakan rukun khutbah, khatib berdiri di atas mimbar ini mewasiatkan kepada seluruh hadirin yang hadir pada saat ini, marilah kita senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas keimanan serta kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa yang sebenar-benarnya bimtithali awamirillah wajtinabi nawahi, dengan cara menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala serta menjauhi dan meninggalkan larangan-larangan yang telah Allah tetapkan untuk kita semua. Sebab hanya dengan cara itulah setiap mukmin akan mencapai derajat kebahagiaan. Faqad fazal muttaqun, sungguh berbahagia orang-orang yang bertakwa. Kebahagiaan yang hakiki di akhirat pun kebahagiaan yang saat ini kita jalani, yakni kebahagiaan di dunia. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah saat ini kita masih berada di salah satu bulan yang sangat agung, yakni bulan Rabiul Awal. Kita berada di Jumat terakhir pada bulan ini. Mudah-mudahan kita semua, terutama yang hadir pada saat ini, senantiasa mendapatkan keberkahan dari bulan ini. Karena bulan ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan pelita bagi kegelapannya dunia ini, cahaya yang mana cahayanya di atas cahaya, yakni dilahirkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang beriman, setiap orang yang mengaku muslim, tentu sudah menjadi keniscayaan dan kewajiban baginya untuk mencintai serta mengidolakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu dengan berbagai cara, tiru dan gugu seluruh arahan, seluruh tuntunan dari beliau kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa yakin dalam diri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terdapat uswah, terdapat suri tauladan hasanah yang baik, yang harus kita tiru, yang harus kita gugu dan kita implementasikan dalam seluruh kehidupan kita. Itu pun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran, bagi orang yang menginginkan dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala serta mengharapkan keselamatan serta kebahagiaan nanti di hari akhirat, dan tentu saja bagi orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu
kita menginginkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita menginginkan kebahagiaan kelak nanti di akhirat. Maka salah satu kuncinya ialah meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasul itu adalah uswah dan qudwah, panutan yang harus kita tiru. Sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lain, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dalam surat Al-Hasyr ayat 7 Allah mengatakan, apapun yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian semua, maka ambillah. Dan apapun yang telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kalian semua, tentu itu harus ditinggalkan. Maka tentu saja al-mar'u ma'a man ahabba, kata Rasul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Setiap orang, seseorang ma'aman ahabba, akan beserta, akan meniru orang yang ia cintai. Lalu bagaimana caranya kita mengambil uswah? Bagaimana caranya kita meniru amal-amalan, perbuatan-perbuatan, kebiasaan-kebiasaan, ucapan-ucapan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita? Tentu salah satu caranya ialah dengan meneliti, mempelajari seluruh hadis tentang kepribadian beliau. Sebagaimana dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah karangan Imam Tirmidzi, kitab yang merangkum ratusan hadis yang berisi tentang kebiasaan, yang berisi tentang pribadi serta sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita tiru. Seringkali kita berusaha untuk meniru dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang susah, dengan cara yang mahal. Padahal di sekeliling kita, kebiasaan kita sudah terdapat beberapa perilaku dan contoh-contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah sekali serta murah kita dapatkan. Salah satu contohnya sebagaimana dalam kitab tersebut yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, sebuah hadis mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatatabba'ud dubba'i min haulil qas'ati fama ziltu uhibbud dubba ba'da dzalika yauman. Hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari potongan-potongan labu di sekitar makanannya yang berada di atas nampan. Maka sejak itu aku pun selalu menyukai labu. Hadis ini mengatakan kepada kita bahwa ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai makanan yang banyak kita temukan di Nusantara. Apa itu? Yakni labu atau kata orang Sunda waluh. Kita seringkali susah-susah mencari kurma, mencari makanan-makanan khas Arab. Padahal di sekeliling kita ada makanan yang sangat Rasul sukai, sehingga setiap Rasul selesai makan roti atau makan apapun, Rasul selalu mencari waluh atau labu. Dengan sering kita mengkonsumsi waluh atau labu, berarti kita sudah menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu sangat mudah kita dapatkan dan murah kita dapatkan. Kemudian hadis yang lain, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang diterima dari Siti Aisyah, kana lin nabiyyi qalan suwatun baydau yalbasuha bila imamah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sering mengenakan peci atau kopiah yang berwarna putih, yalbasuha bila imamatin, Rasul memakainya tanpa dililit sorban. Artinya apa? Artinya ternyata kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak kita ketahui atau jarang kita ketahui
salah satunya ialah bahwa Rasul senang memakai peci. Peci yang mungkin sehari-hari kita pakai. Salah satunya yakni hadis ini mengatakan bahwa Rasul sering memakai peci putih. Malahan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan bahwa annalahu thalatha qaladis, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai 3 peci. Minha kulan suwatun baydau misriyah. Yang pertama ialah peci putih, seperti peci putihnya orang Mesir, mungkin seperti peci putihnya kita yang kita pakai, peci haji mungkin. Kemudian yang kedua, wakulan suwatun min burdin hibroh, peci yang terbuat dari kain bermotif garis-garis yang biasa dipakai oleh orang Yaman. Yang ketiga, wakulan suwatun zatu adanin yalbasuha fis safar, dan yang ketiga ialah peci yang agak longgar dan panjang sehingga menutupi kedua telinga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga peci ini menurut Ibnu Abbas mempunyai peruntukan masing-masing sesuai dengan kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peci putih tanpa sorban, tanpa lilitan sorban, biasa Rasul pakai ketika Rasul sehari-hari berada di rumah dan di sekeliling sahabatnya. Mungkin setelan santainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan setelan mengajarnya. Kemudian peci yang kedua itu adalah peci resmi atau peci dalam kegiatan-kegiatan resmi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana peci tersebut peci yang agak tinggi bermotif garis-garis yang dililit dengan sorban. Dan yang ketiga ialah peci yang menutupi kedua telinga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah peci yang sering dipakai oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bepergian. Hadirin yang berbahagia, ini adalah salah satu contoh bahwa menjadi umat Rasul, meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak perlu susah-susah dan tidak perlu mahal-mahal. Ternyata hal-hal yang sering kita dapatkan sehari-hari itu sudah nyunnah atau mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin salah satunya ialah kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai sarung sehari-hari, sehingga saking seringnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai sarung, Siti Aisyah meriwayatkan bahwa tuwfiya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi burdin hibrah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meninggal beliau memakai sarung bermotif garis-garis. Malahan dalam riwayat yang lain Siti Aisyah mengatakan bahwa 2 pakaian inilah di mana Rasul wafat, sambil menunjukkan yang pertama pakaian atasannya saja yang penuh dengan tambalan, kemudian kain yang kedua ialah kain sarung kasar bermotif garis-garis. Ini adalah kebiasaan Rasul yang jarang kita ketahui. Kita sering didoktrin atau menyaksikan atau mendengarkan riwayat-riwayat seolah-olah Nabi Muhammad SAW murni full seperti berpakaian seperti orang Arab, sebagaimana orang Arab kita lihat saat ini. Padahal kita tidak menyadari bahwa ternyata kebiasaan Rasulullah SAW pun banyak kita dapatkan sehari-hari. Melalui mimbar ini saya memberikan motivasi kepada seluruh hadirin bahwa mari kita nyunnah, melaksanakan sunnah Rasul dengan cara yang murah dan mudah kita dapatkan, sebagaimana kebiasaan-kebiasaan muslim yang selalu dilakukan oleh muslimin di tanah air. Mudah-mudahan di akhir khutbah ini saya berdoa kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita senantiasa diberikan kekuatan untuk mengikuti seluruh sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalan minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan rahmatan lil alamin. Fabidzalika amarona an nafraha wa nashkura biwujudi sayyidil mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin fatihi kulli babin min abwabil mahjubin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa kunu minal mu'minina shadiqin. Qala ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tada' fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin nasran aziza warfa' anhumul ba'sa wal hasara syadida waj'al lahum farajan qariba. Allahumma wahid sufufahum tauhida wajma' kalimatahum tajmi'a wa thabit aqdamahum tathbita wa aidhum binasrin min indika ta'bida. Allahumma aqimi fi Palestina daulatan hurratan sa'idah azizan majidah mustaqillatan rasyidah. Allahumma ij'al dima'a syuhadaihim nuran wa fawza wa jiraha jarhahum kafaratan wa izza wa masakinahum fi kanafi rahmatika dawaman wa fadla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Fa ya ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Aqimissalam.